Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah wa syukru lillah. Balligh salati wa salami li rasulillah. Balligh salati wa salami li habibillah. Wa ba'du, para pemirsa, hadirin hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tanggal 2 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rangkaian ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan hakikatnya adalah bulan tarbiyah. Bulan di mana kesempatan bagi kita semua untuk mendidik, untuk membimbing, untuk melatih semua unsur yang ada pada diri kita, baik dohir ataupun batin, baik anggota tubuh kita, mulai dari mata kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, bahkan hati kita semuanya, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas bulan Ramadan nantinya. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari salah satu jemaah kita, yaitu Ibunda Hajah Rahmawati SPDI, Ketua Majelis Ta'lim Al-Barakah Perumnas Tanjung Karang Permai Mataram. Kita saksikan pertanyaan beliau. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili pertanyaan semua pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ibu Hajah Rahmawati dari Majelis Taklim Al-Barakah ingin bertanya, apa saja sih hikmah-hikmah puasa di bulan Ramadan? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih atas jawaban Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya Ibunda Rahmawati. Terima kasih karena sudah mewakili sebagian kaum muslimin dan muslimat. Kita sudah sama-sama dengarkan pertanyaan dari beliau. Apa saja hikmah puasa? Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bisa memetik pelajaran atau bisa mengambil hikmah dari segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya Ramadan, tapi semua ibadah, salat, haji, sedekah, zakat, lebih-lebih bulan Ramadan, seperti apa yang sudah ditanyakan oleh Ibunda Rahmawati. Alhamdulillah, yang akan menjawab pertanyaan Ibunda Rahmawati tentang hikmah puasa, saya mengambil referensi dari kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh karangan Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu ulama Al-Azhar. Dalam kitabnya beliau mengatakan, wal hikmatu fi masyru'iyatihi, adapun hikmah disyariatkannya puasa, min jumlati wujuh, dari segala aspek, fahiyah, itu ada 6 perkara. Sittatu asya, ada 6 perkara. Awalan, yang pertama, hikmah puasa yang pertama adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari atau tidak, setiap ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam.
Kemudian yang kedua, li'ajli ayyu'allimana asyari'ul hakimu. Kita diperintahkan puasa semata-mata asyari'ul hakim. Allah Azza wa Jal ini mengajarkan kita, melatih kita, mentarbiyah kita, kaifa nuhafidu ala ada'il amanah. Bagaimana cara kita menjaga amanah, bagaimana cara kita menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap ibadah adalah tugas dari Allah untuk kita semua, dan itu menjadi amanah bagi kita semua. Puasa, kita bisa saja, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di siang hari kita minum sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ingin melihat seperti apa kita menjaga amanah yang Allah berikan, yaitu berupa perintah puasa, yang kita harus menghindari segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, annal bahimata wa hiya allati la hamma laha illa al-akla wasyurba wa ma fi hukmihima min tanawulil miladi. Jadi di sini dikatakan hayawan, bahima itu tidak memiliki himmah, tidak memiliki keinginan kecuali untuk makan, untuk minum, atau yang lainnya seperti tidur, kawin, min tanawulil milad, yaitu berupa ingin melakukan suatu, mencapai suatu, mengambil sesuatu, merasakan sesuatu yang nikmat-nikmat saja. Itu adalah sifat asli dari bahimah, sifat asli dari hayawan. Karena kita selaku manusia juga memiliki sifat bahimah tersebut. Dengan begitu, fa idza ma habasal insan, ketika manusia mampu memenjarakan, mampu menahan nafsahu, nafsu al-bahimiyah, nafsu hayawannya, nafsu bahimahnya, an kulli hadhi'il milad, dari sesuatu yang dianggap enak tadi ini, makan, minum, tidur, kawin, allati hiya min sya'nil bahaim. Jika kita sudah bisa memenjarakan itu, kita sudah bisa menahan itu, summa saffat nafsuh, akhirnya nafsu ini menjadi jernih, akhirnya nafsu ini menjadi bening, wa khalasat ruhuhu min sifatil bahimiyah, sehingga rohnya ini terbebas dari sifat-sifat bahimah, dari sifat-sifat hayawan, sehingga sara ilal malaqiyati aqrabah, sehingga seseorang yang mampu menjaga nafsunya ini lebih dekat dengan sifat malaikat. Bagaimana sifat malaikat? Akal yang diutamakan. Sebab akal manusia tidak akan pernah berbohong. Yang hak akan dikatakan hak, yang batil akan dikatakan batil. Adapun hikmah yang keempat, al-hikmatur rabi'ah. Di sini dikatakan para pakar-pakar kesehatan, para ahli kesehatan, beliau mengatakan innal insan, sesungguhnya manusia, la ya'kulu bisyaja'in wa la yukatsiru minat ta'ami, hendaknya tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu tamak di dalam makan ataupun minum. Sebab li'anna dzalik, karena orang yang banyak makan itu yu'additsu lil ma'iddati da'al udhal, akan menyebabkan bersarangnya penyakit-penyakit yang membahayakan di dalam tubuh kita. Dan kita sama-sama tahu dan kita sama-sama menyadari bahwa sumber penyakit hampir seluruhnya ini berasal dari makanan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah dikatakan, ada yang mengatakan ini hadis, tapi hadis maudhu'. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan para atibba, ahli-ahli kesehatan.
Al-ma'iddatu baitud da', pencernaan perut manusia, baitud da', itu menjadi pangkal penyakit, menjadi sarang penyakit. Adapun mengosongkan perut itu menjadi ra'sud dawa, menjadi obat yang paling utama, menjadi pokok inti dari pengobatan. Apa artinya kita meminum obat? Apa artinya kita mengkonsumsi obat jika kita tidak bisa menjaga asupan-asupan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu, makanlah kalian semua, wasyarabu, minumlah kalian semua. Cuma catatannya adalah wala tusrifu, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebihan, orang-orang yang melakukan sesuatu secara berlebihan. Kemudian yang kelima, fungsi atau hikmah daripada puasa ini melemahkan syahwat, khususnya bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Jika orang tidak mampu untuk menikah, maka redamlah syahwatnya dengan cara berpuasa. Solusi bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian yang keenam, al-hikmatus sadisah, innal insan, sesungguhnya manusia idza shoma, ketika menjalankan ibadah puasa, wa dhaqa muraratal ju', dengan puasanya dia merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus penuh dengan dahaga. Harapannya apa? Hasala indahu, maka dia akan merasakan atfun, hatinya bisa lembut, menjadi lembut, warahmatun, dan memiliki kasih sayang, belas kasihan, alal fuqara, kepada orang-orang fakir, wal miskin wal masakin, dan orang-orang miskin. Bisa merasakan apa yang mereka rasakan, bisa merasakan kehausan, kelaparan yang mereka rasakan. Bahkan hampir tiap hari mereka semua merasakan kelaparan itu, bukan hanya 1 bulan ketika Ramadan, hampir tiap hari. Karena mereka la yajiduna minal qut, mereka jarang sekali menemukan, mengkonsumsi makanan-makanan ma yasuddu bihir ramid, yang bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, yang bisa menutupi kebutuhan makan sehari-harinya. Jadi kita agar berpikir, ya Allah, baru 1 bulan, baru sehari saya tidak makan, saya tidak minum, rasanya haus, lapar, lemas. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Bagaimana dengan orang-orang fakir dan miskin? Sehingga apa? Sekali lagi, Ramadan mendidik kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Hadirin, hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Demikian 6 hikmah puasa yang dijelaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk kita semua kaum muslimin wal muslimat. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.